Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Agung Hananto. Hari ini saya akan membagikan tips yang lain ya teman-teman ya. Kemarin saya membagikan tips bagaimana menjadi guru yang fresh graduate bergabung dengan instansi pendidikan atau di sekolah baru. Kali ini saya akan coba membagikan tips yang lain, yaitu bagaimana menjadi guru yang dicintai atau ditunggu-tunggu oleh muridnya. Let's go! Nah, untuk menjadi seorang guru yang dicintai oleh muridnya, yang ditunggu oleh muridnya, kehadirannya di kelas, tentu hanya aspek yang harus dimiliki, misalnya kepribadiannya, cara mengajarnya, atau keterampilan tampilannya juga itu jadi suatu pertimbangan bagi anak-anak untuk nyaman dengan kita sebagai pendidik atau guru di kelas. Yang pertama, agar kita ditunggu atau dicintai oleh murid kita adalah tunjukkan kepedulian. Jadi teman-teman semua, terutama rekan-rekan guru, saya rasa sebagai pendidik itu perlu menunjukkan sifat tidak hanya simpati ya, tapi juga empati, peduli. Tidak serta-merta hanya membahas tentang kehidupan di kelas atau di pelajaran saja, tapi kita sesekali kalau ada anak yang murung di pinggiran gitu ya, di tempat meja makan gitu, kita datengin, kita tanya ada apa, kenapa dan sebagainya. Karena anak yang merasa diakui keberadaannya itu biasanya dia akan merasa senang kalau kita bisa hadir di sekitar anak tersebut. Kita bisa bercerita, berbagi pengalaman. Jadi peduli itu misalnya, nggak apa-apa, Bapak juga pernah merasakan hal yang sama, kamu harus semangat nak ya. Bukan kita membandingkan ya, tapi lebih pada memberikan penguatan bahwa kita tuh pernah merasakan hal yang sama gitu ya. Yang kedua, berikan dukungan. Misalnya anak itu dalam keadaan sulit, jadi galau gitu ya, lagi patah hati ya. Sekarang kan anak-anak SMP SMA itu udah tentang patah hati gitu. Padahal ya cuma masih tahapnya cinta monyet gitu, tapi kadang patah hati sampai nggak mau makan, kepikiran dan sebagainya. Nah, kita tunjukkan dukungan kepada anak-anak. Nggak apa-apa, kamu masih bisa, masih banyak orang yang lain yang peduli sama kamu dan sebagainya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita sebagai pendidik adalah wajib hukumnya menjadi contoh atau singkatan dari guru ya, digugu dan ditiru. Jadi memang sepantasnya kita sebagai pendidik itu apapun yang kita lakukan itu tentu akan menjadi contoh bagi anak-anak kita di sekolah dan di luar sekolah. Misalnya berpakaian rapi, tentu anak-anak juga akan melihat, tuh gurunya rapi. Saya yakin anak juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Misalnya gurunya pandai main gitar, anaknya mau berlatih gitar. Gurunya pintar bahasa Inggris, akan ikuti hal yang sama. Jadi memang mau tidak mau, diakui dan sadari atau tidak, kita pasti menjadi contoh bagi anak-anak kita. Selanjutnya itu adalah kreatif dalam pengajaran. Jadi teman-teman ya, dalam kelas itu anak zaman sekarang itu cenderung bosan dengan metode pembelajaran yang terus sama. Jadi kita diharapkan untuk lebih kreatif dengan metode pembelajaran yang memanfaatkan banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan, misalnya menggunakan Genially, menggunakan Canva, menggunakan aplikasi yang lain yang dimana bisa digunakan untuk membuat kuis atau bermain hal-hal yang lain. Saya rasa itu bisa menjadi referensi ketika mengajar di kelas, jadi anak tidak bosan begitu aja teacher center terus. Ini enggak, harapannya kita bisa banyak kegiatan dengan memanfaatkan aplikasi atau media digital yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang sering saya gunakan teman-teman ya. Sisipkanlah humor dalam ketika mengajar itu. Ini hal menurut saya sangat penting, karena dengan humor ini anak-anak akan merasa senang berada di kelas kita, membicarakan hal-hal yang lagi naik daun di akhir ini di dunia anak-anak. Kita bahas lagi gitu, kita melihat situasi story-story mereka di Instagram gitu, terus kita bahas di kelas untuk sebagai bahan-bahan obrolan di kelas itu. Menurut saya itu hal yang wajib kita lakukan. Jadi ada sisi humor di dalam pembelajaran. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dalam humor ini kadang ada sisi anak tuh kadang kebablasan karena terlanjur nyaman ngobrol sama kita ya. Jadi Bapak Ibu dari teman-teman semua, buatlah batasan bahwa boleh bercanda tapi harus tahu tempat dan apa yang dibahas. Itu jangan sampai lupa. Lalu dari catatan saya selanjutnya, ini semua adalah hasil dari apa yang saya alami selama menjadi pendidik ya. Jadi bukan referensi dari manapun, hanya lebih apa yang pernah saya alami terus saya bagikan ke teman-teman semua. Jadi kalau ada yang tidak atau kurang tepat, mohon maaf. Selanjutnya adalah kita harus mampu mengajak anak untuk berkreativitas bersama, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, misalnya kegiatan OSIS
atau lomba-lomba yang ada di sekolah, dengan cara bagaimana kita juga ikut di dalamnya. Misalnya mau OSIS, kita ajak anak untuk ayo bikin ini, kita juga ikut membuat. Terus anaknya bikin kegiatan apa, kita ikut bergabung di sana. Jadi merasa kita itu hadir sebagai anak seusia mereka. Jadi mereka akan lebih nyaman dan selalu rindu kehadiran kita. Selanjutnya adalah kita harus mengenali bakat anak-anak yang kita didik. Mereka suka apa, kita apresiasi. Jangan serta-merta mereka hanya bisa ini, apa sih, hanya bisa cuma bisa itu, bisa ini, bisa ini. Tapi kita perlu melihat bahwa itu sebuah usaha anak. Kita harus mengapresiasi dan memberikan pujian kepada anak-anak yang sudah menunjukkan bakat-bakat mereka. Dan yang tidak kalah penting ya teman, bahwa sebagai pendidik kita perlu memberikan masukan. Maksud saya adalah seperti ini, anak-anak kita ini adalah anak SMP SMA, itu adalah anak yang kreatif ya. Saya ngomongin di jenjang SMP dan SMA ya. Anak SMP SMA itu anaknya sangat kreatif sekali. Jadi mereka itu kalau bikin sesuatu pasti bisa, pasti bagus. Nah, yang perlu kita miliki adalah kita bisa memberikan masukan yang membangun, yang konstruktif. Bagaimana anak itu tidak sekedar bagus, nggak mau gitu, harus bagus kenapa, kurang bagus di mana. Kita harus bisa menjelaskan. Jadi anak akan merasa usahanya itu tidak sia-sia karena kita bisa memberikan alasan di balik itu semua. Dan yang terakhir, jangan gengsi untuk bertanya atau belajar dari siswa. Harus diakui anak zaman sekarang memang semua serba cepat, informasi dapat diakses dengan cepat oleh anak-anak kita. Jadi kita jangan malu untuk menanyakan apa sih yang lagi in sekarang, apa yang mereka ingin bahas. Kita nggak usah malu, tanya aja sama anak-anak. Toh mereka juga nggak menganggap apa sih Pak Agung kudet banget, enggak. Pasti mereka Pak Agung pengen tahu. Nah dari situ saya rasa anak-anak nanti akan lebih nyaman dan kangen sama kita, pengen ngobrol dan pengen ketemu dengan kita sebagai guru di sekolah. Nah demikian beberapa tips dari saya teman-teman. Boleh dicoba di rumah. Sekali lagi adalah kok coba lagi di rumah, boleh dicoba di sekolah. Bapak Ibu semua, teman-teman semua dimanapun berada, ini adalah pengalaman saya. Jika ada masukan atau komen apapun silahkan komen aja di bawah. Saya hanya berbagi apa yang pernah saya alami dan saya lakukan sampai sekarang. Tetap jadi guru, tetaplah hebat. Terima kasih.